Bukti Islam agama toleran, tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada. Ya. Allah sudah ngajari kita toleransi beragama. Lihat toh, ngopo-ngopo buka Al-Qur'ane. Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hei orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Bagi orang Kristen, Yesus itu Tuhan. Ya. Bagi kita dia Nabi. Lah kita ketika mengucapkan selamat Natal berarti ngakoni dia sebagai Tuhan. Lihat toh ayat selanjutnya. Untukmu agamamu, untukkulah agamaku. Kowe arep Natalan silahkan Natalan. Ya. Mau pakai pohon Natal silahkan. Mau motong ayam silahkan. Beleh asu karepmu, beleh babi karepmu, kui urusanmu dewe. Untukku agamaku, ya sudah jangan ngajak saya ikut Natalan. Sing bodoh rak wong Islam jak Natalan gelem. Kenapa bodoh? Karena malas mengkaji Al-Qur'an, apal surat Al-Kafirun, apal wiwit TPA nganti tuwek. Tapi ora gelem mendalami. Ya. Malas. Akhirnya jadi miskin pengetahuan agama. Ketika orang Islam miskin pengetahuan agama, dia pusi kei beras we pindah agama. Ini toleransi yang diajarkan Allah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Termasuk sekalian, mumpung saya di sini sekalian, ben ngerti. Yen sesuk jek nekat mangkat ya karepmu, urusanmu karo Allah. Ya. Termasuk tahun baru. Tahun baru, perayaan tahun baru Masehi sama dengan milah kafir. Rungokke cah wedok-wedok. Rungokke remaja-remaja Islam, cah lanang-lanang. Tahun baru ngau katok ireng, kaos ireng, rambutnya ditato gaweke dalan tumo. Sepeda motore knalpote dicopot. Ya. Happy New Year. Kulaan saka ngendi? Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Dan perayaan tahun baru Masehi ini berasal dari perayaan paganisme, penyembahan para dewa. Untuk menyembah dewa Janus. Dewa Janus itu dewa yang mempunyai satu kepala, dua muka. Muka yang satu menghadap ke belakang, rupane wis tuwek elek. Yang satu menghadap ke depan. Maka orang bilang, mari kita tinggalkan yang lalu, tinggalkan yang jelek, menyongsong masa depan yang lebih baik. Makanya tadi kan saya awal pengajian tadi saya bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 208 toh. Hei orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Lah ini tahun baru ini melestarikan penyembahan kepada dewa. Orang Romawi mendedikasikan hari perayaan tahun baru kepada dewa Janus yang mempunyai dua wajah.
menghadap ke depan sama dengan menyongsong masa depan yang cerah, menghadap ke belakang meninggalkan masa lalu. Dewa Janus adalah sesembahan kaum pagan, kaum penyembah berhala, penyembah dewa, penyembah setan. Wes Islam kok melu-melu wong nyembah setan nih lho. Ya. Bener kan Quran surat Al-Baqarah ayat 208, jangan ikuti langkah setan. Rungokno cah nom-nom. Janus adalah dewa segala pintu gerbang, pintu dan permulaan waktu yang namanya diabadikan sebagai bulan pertama dalam kalender, yaitu Januari. Ya. Nah, lihat milah kafir dalam perayaan tahun baru di berbagai negara. Di Cina, ketika memperingati tahun barunya, mereka menyalakan mercon dan kembang api. Laiki wong wiradesa, wong Islam, wong Jawa. Anake tukoke mercon, tukoke kembang api. Randede tanggal yahene ibu-ibu wajahnya muram. Bingung ro bayar listrik, dongo tahajud, duha. Ya Allah, kalau rezeki itu masih di atas turunkan, kalau di bawah naikkan, kalau tertutup bukakan. Paringi Allah rezeki, go tuku mercon diobong muni dhuwur. Tanggane lara jantung, pedhot jantungnya mati. Sing dolim yang siapa? Sing ngurupke mercon. Tambah dolim meneh sing ngenahi duit nggo tuku mercon. Jangan main-main. Ngejek dikasih Allah rezeki, rezekine nggo tuku mercon. Rungono cah cilik-cilik, rungono remaja-remaja kuwi wis gerang dolanane mercon. Ngaji ra mangkat. Ya, rungokno. Go tuku mercon. Lihat Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la adidanakum wa la in kafartum inna adabila sadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Lah wong diparingi Allah rezeki kok nggo tuku mercon diobong niku lho. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jangan main-main. Wong Cina ketika tahun barunya nggo ngusir setan, ben setane lunga rezekine teko. Mereka menyalakan mercon, kembang api nggo meden-medeni untuk menakut-nakuti setane. Lah wong Islam kok melu-melu. Lah kita untuk ngusir setan kan cukup ta'awud toh. Wes bar iki sesuk ndang tuku mercon. Ana kotak infak masjid aja diseni, nggo tuku mercon. Wong Islam niki banyak yang bakhil, cetil, koncone setan. Buktine apa? Yen ana kotak infak tok ora weruh. Ning nggo tuku mercon iso tuku. Ya. Ben tersinggung ya ben. Bu Dewi rene memang untuk nyinggung. Ora nggo ngelus-elus. Ora nyeluk meneh ra apa-apa, ning berubah. Islam wiwit lair kok. Ya. Di Brasil, orang menuju pantai berpakaian putih bersih, menabur bunga ke laut, mengubur mangga, pepaya dan semangka untuk penghormatan kepada dewa laut. Lah wae dhewe melu-melu neng pantai Happy New Year, lanang wedok rangkulan ambung-ambungan. Lupa dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. Jangan dekati zina, mendekati saja ndak boleh. Sing cah wedok malam tahun baru Masehi sisan melu-melu wong Itali.
Orang Italia ketika malam tahun baru pukul 00 mereka membuang barang-barang yang usang sing ra kanggo. Cah wedok Islam sisan malam tahun baru nih kegadisan saya peken kabeh. Ra cetha. Ya. Di Amerika Serikat malam tahun baru orang pergi ke pesta, melu-melu cah nom Islam, pesta. Ngapusi duit ro wong tuane nggo tuku LKS kondone. Saat lonceng tengah malam berbunyi, sirine dibunyikan, kembang api diledakkan, dan orang-orang meneriakkan selamat tahun baru. Budaya apa? Budaya barat. Ya. Nah, sekarang trompet. Tet. Coba. Ya. Budaya meniup trompet ini merupakan budaya masyarakat Yahudi. Mriki Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah Indonesia. Wong Jawa. Saat menyambut tahun baru bangsa mereka yang jatuh pada bulan ke-7 bulan sistem penanggalan mereka, pada malam tahun barunya masyarakat Yahudi melakukan introspeksi diri dengan meniup shofar. Shofar itu alat musik sejenis trompet yang bunyinya mirip trompet kertas di Indonesia. Rak melu-melu toh? Jadi generasi bebek toh? Ya. Nah, itu untuk Yahudinya dan ya. Nah, ini. Sejak abad ke-7 sebelum Masehi meniup trompet adalah budaya kaum Yahudi dalam menyambut Rosh Hashanah, hari raya trompet, atau malam tahun baru Taurat, atau pertemuan kudus tanggal 1 bulan 7 bulan Tisri. Ya, dalam sistem penanggalan mereka, trompet juga untuk mengumpulkan manusia ke sinagoge, tempat ibadah Yahudi. Kalau kita dengan azan, lawang krungu adzan, wedok ora krungu ketok, etok budeki kok. Bareng ana trompet gageling mangkat. Trompet itu tandanya bagi orang Yahudi untuk mulai kebaktian, untuk memanggil dengan trompet. Lah remaja Wiradesa ki apa Yahudi kok melu tet. Ya. Nah, untuk Nasrani dalam perang salib, para Kristiani dari berbagai daerah kerajaan Eropa maupun Asia bekerja sama melawan kaum muslimin. Terjadi sampai 8 kali peperangan berlangsung hampir 2 abad, dari Maret 1098 sampai Agustus 1291. Silih berganti kalah dan menang. Ketika berhasil mengalahkan kaum muslimin, panglima besar Kristen merayakan kemenangannya dengan meniup trompet. Tet, syukur kowe wong Islam kalah. Itu zaman ketika perang salib. Lah saiki coba, cah Islam kok melu-melu, itulah berarti ikut-ikut mengejek umat Islam toh. Cetha apa ora? Bodoh napa pinter? Bodoh, jawab dhewe. Ya. Termasuk, nah wis nganggo trompet, tambah nganggo topi kerucut. Ibu-ibu yen anake ulang tahun, rasa kei topi kaya ngeten iki. Tahun baru kei topi ngono, kei trompet. Wis ra cetha blas. Topi berbentuk kerucut ini namanya San Benito. Ketika tadi umat Islam kalah, pada dibunuh, tapi yang mau murtad tidak dibunuh. Tandane sing murtad dipakai topi bentuknya seperti ini. Lah anake wong Islam nganggo topi kaya ngono rak padha karo topine wong murtad to. Nggih napa mboten? Pun terserah, besok arep nekat nganggo monggo. Ya. Tek nekat mau
mau tahun barunan Masehi silahkan, resiko tanggung penumpang. Bagi orang Kristen tahun baru Masehi dikaitkan dengan kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Maka agama Kristen disebut juga agama Masehi. Masa sebelum Yesus lahir disebut before Christ atau sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi. Masa sesudah Yesus lahir disebut Anno Domini atau AD yang bermakna tahun Tuhan kami atau tahun Masehi. Kalender Julian dikoreksi Paus Gregorius 13 sejak 15 Oktober 1582 Masehi, berlaku kalender Gregorian sebagai kalender Masehi. Pak dhewe melu nganggo kalender Masehi. Ini belum Valentine Day-an. Jadi udah jam 10:04 pun ngantuk Bu? Mpun. Ya nonton TV ra ngantuk, yang pengajian ngantuk ya. Jadi kenapa saya masuk Islam? Karena saya menemukan kenyataan-kenyataan yang membingungkan. Tidak ada perintah beragama Kristen. Tidak ada Natal di dalam Alkitab. Yang ada membingungkan saya justru kalau kula menungso lahir dari manusia kan pada tempatnya toh nggih. Wajar toh. Kula menungso lahir dari ibu saya menungso rak wajar nggih. Lah kalau Tuhan ini loh. Tuhan saya dulu, Tuhan Yesus niki lahir dari seorang wanita. Wanitane menungso lahir dari Maria. Kalau Nabi Isa Nabi itu lahir dari Maryam, wajar podo menungsane. Lah kalau Tuhan Yesus lahir saka menungso, berarti kan yang lebih Tuhan menungsone toh. Nggih mboten? Makanya kalau orang yang bukan Islam masuk Islam niku wong pinter. Saya termasuk orang pinter. Sebabnya napa duwe otak nggo mikir. Ning yen wong Islam ninggal ke Islam, bodoh pangkat 50. Ngertos basa Jepange? Ngertos mboten? Basa Jepange bekok. Lha piye kei beras dimasak dadi sego, dipangan sesuk toke dadi kok ninggalke Islam mati kafir nyegur neraka lho. Beras raja neraka kok dodoyan. Super mie ekstra pedas dan panas rasa neraka kok doyan. Dikeloni ning dicegurke neraka kok gelem ora wong bodoh to. Pak Bu sing pun nikah, penake wong bebojoan niku sepinten yen kumpul. Rak mung sak cut ngoten to, Pak? Nggih mboten Bu. Yen pun makrut rampung to. Direwangi ninggalke Islam mati kafir neraka selawase gelem ra wong bodho pangkat 50 alias pekok niku wae. Ya wis tersinggung ya ben. Bingung meleh. Saya lahirnya di rumah sakit. Tuhan kula niku lahirnya teng kandang zaman kula tesih Kristen. Kandang wedhus meneh. Ora mesake. Tuhan kok lahir ning kandang wedhus. Lho niki enten ayate. Saya ndak bohong. Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 20. Niku ceritane Tuhan Yesus lahir di kandang. Bingung kula. Wes perintah Kristen ora ana. Tuhanku lahir ning kandang. Menungso sisan. Saya waktu Kristen kaya. Tuhan saya 3. Ana bapake, ana anake. Ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya itu waktu Kristen angger ndonga melek. Kalau berdoa melek. Lah bingung? Ya Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iki aku ndonga ning bapake apa ning anake? Sing ngabulke bapake apa anake? Bingung saya. Melek kula. Mungkin pun dicetrot kali ibu kula. Bingung, betul-betul bingung saya. Wes penak wong Islam.
Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah yang Allah yang maha. Saniku pinten? Satu. Neng wong Pekalongan ora puas, cukup Allah. Allah tambahi dewa laut. Ayo. Sedekah laut. Sedekah bumi. Nggo sing bau reksa Pekalongan. Nggo dewa laute Pekalongan, ben laute tidak bergelora. Petani pelautnya bisa melaut. Ya, ombake gede terus Allah murka. Ya. Ngapusi ya muni kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah ya Allah neng sedekah laut. Allah rabuto gedang rojo kembang setaman. Allah rabuto rungokno. Ngisi-sini Islam wiwit lair melu sedekah laut. Ben dikandake ya ben. Ya. Bingung saya. Ya maka kan betul toh. Orang yang belum Islam masuk Islam tuh wong pinter. Wong Islam ra gelem nyinau Al-Qur'an dadi wong bodoh. Dewa laut ki rupane kaya ngopo lho ngerti kok. Dewa laut. Ya. Nah, bingung lagi. Saya kalau ke gereja, salah satu perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Sabat niku Setu. Lah aku kok nang gereja Minggu. Ternyata dari Sabtu jadi Minggu itu perintah Kaisar Konstantin. Lah aku beragama kok dasare perintah Kaisar. Lah apa Kaisar duwe swarga? Saya bingung. Saya mencari dan mencari kebenaran sampai akhirnya saya menemukan buku ini. Ini bukunya saya bawa. Judulnya Buku Akhlak Islam. Makanya kenapa saya tadi bilang pengajian ojo omong dewe. Akhlak Islam, akhlak mendatangi majelis taklim. Kalau ada orang bicara ndak boleh bicara sendiri. Islam wiwit lahir deh sampean-sampean iki. Ya, praktekkan akhlak Islamnya. Termasuk kebersihan itu sebagian dari iman. Wong Islam menjaga kebersihan. Neng coba pengajian wis dikei hidangan mulai sampai tinggal neng masjid. Neng sanes piyai mriki lho nggih. Piyai mriki mengke kondur sampai do digawa to. Yen ora nggawa berarti durung praktek akhlak Islam. Luar biasa buku ini. Buku akhlak Islam nih. Akhlak kepada Allah, tunduk, patuh, taat, merasa diawasi Allah, bersyukur pada Allah. Yen wong Islam praktek akhlak Islam, ora ana wong Islam ngucapke selamat Natal. Ndak ada. Ndak ada orang Islam melu Valentine Day. Ndak ada wong Islam melu Happy New Year. Ndak ada. Akhlak terhadap Rasulnya. Quran surat Al-Fat ayat 29. Muhammad itu utusan Allah. Orang yang bersama dia tegas terhadap kafir, berkasih sayang sesama mukmin. Tegas terhadap apa? Terhadap akidah mereka. Yo wes wong Kristen Natalan yo ben, tahun baru yo ben. Valentine Day yo ben. Itu kalau ngaku pengikutnya Rasulullah iki ngapusi sholawatan jaluk syafaate Rasulullah. Ndak mau itibak Rasul mbok yo isen ngono lho. Wah, nang nggon TV ditayangke Pekalongan sholawatan geden-gedenan. Ning ndak mau itibak Rasul. Tahun baru cah nom jek mangkat tahun baru. Kemusyrikan jalan terus. Jangan main-main loh ya.
Sholawatan ra gelem itibak Rasulullah, jangan main-main. Jangan hanya memperingati kelahirannya Rasulullah. Ono wong maulid Nabi, ono Isra Mi'raj, ning ora gelem itibak Rasul. Ada di buku ini akhlak terhadap Rasulullah, menjadikan Rasulullah uswatun hasanah. Akhlak terhadap kitabullah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan, tapi banyak orang Islam ragu dengan Al-Qur'an. Buktinya apa? Salat wae pakai musim. Buktinya apa? Neng Al-Qur'an wis jelas, julurkan jilbabmu ke dadamu. Nganggo jilbab sing dijilbabi sirahe tok. Dodone pamerke, ini dodoku. Ya, tersinggung yo ben. Islam wiwit lahir kok ra cetha. Padahal saiki jilbab gede itu macam-macam modelnya wis. Karek milih. Lah kok ana artis nganggo lendang diubel-ubelke melok. Ra cetha blas. Wis jelas hadise. Busananya jangan ketat, jangan membentuk lekuk tubuh. Nganti kaya lemper, kaya lontong. Ya. Ngono kok. Ya. Ada ketika saya bilang itibak Rasul, cah wedok Islam ra cetha bilang, "Bu, Rasulullah kan laki, mosok saya suruh nyontok Rasulullah?" Oh, lah wong cah gemblung. Saya bilang mencontohnya itu sami'na wa ata'nanya. Kami mendengar dan kami melaksanakan perintahnya Allah. Nah, saya baca buku ini berkali-kali. Buku ini saya dapat tanggal 11 Desember tahun 98. Buku ini harganya cuma 7.500 ketika itu. Tapi buku yang kelihatannya murah menika mampu menghapus, mampu memberi jawaban kepada saya yang bertahun-tahun saya mencari jawab, yang bertahun-tahun saya mendapatkan bahwa Islam agamanya orang bodoh, Islam agamanya orang miskin, Islam agamanya orang malas. Jawaban itu saya dapatkan di dalam Al-Quran, bahwa agama milik Allah, agama yang menghantarkan kita kalau kita kepengen masuk surga, satu-satunya hanya Islam. Tiket ke surga itu Islam. Waraditu lakumul islamatina, dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Mulane ning nggon Alkitab ora ana perintah Kristen, karena yang diridhoi Allah cuman Islam. Karena agama milik Allah itu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah, indallah milik Allah itu Islam. Berarti liyane Islam dudu wae Allah. Lah kalau bukan milik Allah lalu bagaimana? Kalau tukul kembali ke laptop, kita kembali ke Al-Qur'an. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam di Indonesia ada 6 agama. Tapi selain Islam berarti yang 5 itu ditolak Allah. Allah hanya mau menerima yang Islam. Berarti tiket ke surga itu Islam. Wes, kurang cetha napa? Ya, tiket ke surga satu-satunya hanya dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kalau tidak Islam. Akhirnya setelah saya melewati perjalanan yang cukup panjang, saya mencari kebenaran mulai umur 13 tahun. Dan saya menemukan kebenaran itu ketika umur 37 tahun.
24 tahun bukan waktu yang pendek. Kenyang saya dipukuli ibu saya, tempiling dicetot, ditendang, dihukum tidak boleh makan. Ketika saya mencari kebenaran ini, saya dilaporkan orang tua saya dan orang tua saya marah. Saya dihukum, dipukuli, disetrap, tidak boleh makan. Ya. Perjalanan saya mencari kebenaran sampai akhirnya saya memutuskan Februari 99 saya masuk Islam. Ya. Saya menjadi Islam, menjadi seperti ini. Allah sudah menguji saya, menguji apakah saya benar-benar di dalam keislaman saya atau saya hanya sekedar identitas saja. Saya diuji. Masuk Islam Februari 99. Ya. Agustus, tanggal 4 Agustus 2001 saya sakit parah. Dokter bilang umur saya tinggal 2 tahun. Kudune 14 Agustus 2003 saya meninggal toh. Nyatane urip sampai sekarang. Siapa yang memberi kehidupan? Allah napa sego gudangan. Andekno yen wong Islam kae bancaan kok nganggo sego gudangan. Ben dawa umure. Ya. Nah. Allah yang memberi umur pada saya. Tahun 2001 saya diuji Allah sakit. Baru masuk Islam 2 tahun diuji Allah sakit. Allah mau menguji sampai di mana saya mengimani Islam. Saya ketika dalam keadaan sakit, kesadaran saya tinggal 30%. Dilala saya dimasukkan rumah sakit Katolik. Karena itu langganan saya ketika saya belum masuk Islam, ketika saya masih Kristen, langganan saya di rumah sakit Katolik itu, dan hanya dokternya adanya di rumah sakit itu. Saya dimasukkan ke sana. Ketika saya keadaan sudah parah, pastor, suster, dokter datang bawa minyak penyembuhan, ya, dan bilang, Bu Dewi, kita doakan. Mudah-mudahan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Apa kata saya? Oh no, tidak. Saya sekarang Islam. Saya tidak mau didoakan dalam nama Yesus. Itu saya dalam keadaan sakit. Saja saya masih mempertahankan keislaman saya. Keadaan sakit. Jadi tidak boleh orang Islam didoakan dengan nama selain Allah, tidak boleh. Ya. Itu 2001. Taat sama Allah, diberikan kesembuhan sama Allah. Tahun 2002. Kalau 2001 saya taat sama Allah. 2002 kula taate kalih Pak Kiai. Saya punya usaha. Usaha kula karena saya orang listrik, usaha saya bengkel bubut, bengkel dinamo. Nah saya ngajinya ke Kiai. Pak Kiai bilang, Bu Dewi, supaya usahanya itu sukses, ngamalke maca Al-Fatihah ping 100. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, 1000 kali di pinggir kali, ben rezekine ngalir seperti air kali. Ngamalke ne jam 11 awan, kira-kira wayahe dhuwur pun rampung dereng. Kula taat Allah napa taat Pak Kiai? Taat Pak Kiai to kula amalan sik, salate keri, taat Pak Kiai to. Betul rezeki saya ngalir nggone Pak Kiai. Entek. 2002 saya sudah mau haji, biayanya habis kapusan kabeh. Habis. 2001 sakit, 2002 usaha bangkrut, 2003 awak loro, usaha bangkrut, bojo mati. Diuji sama Allah. Ya, diuji sama Allah.
Coba awake loro, usahane bangkrut, suami yang ngajari sholat, ngajari baca alif ba tak jupuke nekat Islam apa balik Kristen. Ya. Suami meninggal, seminggu kemudian orang tua saya datang. Kue nekat Islam apa balik Kristen? Bojomu wis mati. Ibu saya bilang seperti itu, nekat Islam. Ya nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Jadi wiwit tahun 2002 nganti tahun 2003. Di total semua sama ibu saya tujuannya kalau zaman sekolah pinter untuk beasiswa. Jadi saya mengembalikannya ora akeh banget. Sekolah STM untuk beasiswa, kuliah untuk beasiswa. Ya. Di total semua sama orang tua saya. Harus saya kembalikan. Padahal orang tua saya tahu kondisi saya lagi bangkrut, duit kula karek 10.000. Kon balekke puluhan juta. Pun golek duit neng ndi. Sementara kondisi saya kondisi yang tidak enak. Di Kristen saya dianggap pengkhianat, kula dikucilke. Di Islam saya masih dicurigai. Gak enak sekali. Kondisi seperti itu, saya harus mengembalikan harta pada orang tua saya. Stres napa mboten, Bu? Mboten. Kok mboten stres? Lanjutannya Quran surat Al-Ikhlas. Allahu Samad. Allah adalah Tuhan, tempat bergantung segala sesuatu. Maka kalau kita punya masalah, punya persoalan, gantungkan hidup pada Allah. Jangan menggantungkan kepada selain Allah. Saya dijaluk ibu saya, padahal ketika itu adik kula sing teng Bandung sing pendeta habis diberikan rumah sama jemaatnya. Rumah dan seisinya. Saya diejek sama ibu saya, kowe mlebu Islam entuk apa kae adimu dadi pendeta, entuk omah saisine, kowe entuk apa? Saya bilang, "Ibu, saya dapat rumah di surga." Wah, ibu kula tambah nesu. Saya diejek, kowe entuk duit saka ngendi? Saya punya Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah nesu meleh. Yo kowe buktekno seminggu kowe kudu bisa balekke. Insya Allah. Pun yo seminggu ya ora iso balekke kowe tak seret balik Kristen. Ya sudah. Pun habis itu ibu saya pulang. Nah ibu saya pulang, saya waktu ibu saya ngancam saya ora nangis. Ora kok dadi wong Islam ning ngarepe wong kafir mimbi-mimbi. Nggih kula mang tulungi cemen. Ya. Ibu saya pulang baru nangis. Dadi kono ora weruh ning kula nangis. Ya. Nangis sama Allah, salat mohon sama Allah. Lihat Quran surat Toha ayat 132. Perintahkan kepada keluargamu supaya salat dan sabarlah. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki kepadamu. Allah tidak minta apa-apa. Allah udah dicepaki gedang rojo, kembang setaman, pite ireng mulus. Allah ndak butuh. Ya, kami tidak minta kepadamu. Kami kata Allah yang memberi. Tapi dawi sholat dulu. Saya nangis sholat, curhat sama Allah, bukan curhat dong ma. Curhat dong ma, suami saya sudah sebulan nggak ngasih saya uang, wong seko Sabang sampai Merauke ngerti. Oh kae ibu pengajian Wiradesa kae radio peni bojone.
Coba nenggon TV muni kayak ngono. Mulai saka Jakarta tekan omah keloni bojone nek gelem. Ra isin. Ya, hati-hati kalau curhat itu empat mata dong. Jangan depan umum sak Indonesia ngerti kabeh. Ya. Nah, curhat sama Allah, ya Allah, Engkau memberi saya ujian yang begitu beratnya. Tanpamu saya tidak mampu, Allah. Berikan solusi, ya Allah. Pun nangis sak katok-katoke, sak nganti kemekelen nangis sama Allah. Bar nangis lemes, lenger-lenger. Ya, mikir. Saya ini butuh didoakan. Kalau dulu saya dihapusi kiai, sekarang saya minta doanya orang nengone kiai, cari ustad. Telepon sama ustad, ustad saya dapat ujian. Apa Bu Dewi? Ujiannya ini. Istiqomah ya Bu Dewi, jangan tinggalkan Islam. Ya ustad insya Allah pun turu, rasa mikir. Dit karek 10.000 kon balik ke puluhan juta. Kok ngendi? Sertifikat randuwe omah kreditan. Pun. Besoknya Senin malam. Selasa esok subuh ndonga, duhur ndonga, bar salat, asar bar salat ndonga, maghrib bar salat ndonga, isya bar salat ndonga. Wah, durung entuk solusi. Lagi mikir golek solusi. Ada mobil berhenti depan rumah saya. Teman saya datang, Bu Dewi, saya didhawuhi Ustadz kesini. Tadi siang Ustadz di Solo rapat dan masalah penjenengan dibicarakan. Ada ahniya minjami penjenengan 100 juta. Jarak sewengi disili 100 juta. Sampai detik ini saya ndak kenal sopo sing nyili. Karena apa? Orangnya ndak mau saya kenal. Semua transaksi lewat Ustadz, dia nggak mau saya kenal. Pinjam, meminjami, saya mengembalikannya pun lewat Ustadz. Siapa yang nolongi? Betul kan? Sholat sabar. Kami tidak minta kepadamu, kami yang memberi. Pun selesai ujiannya? Belum. Itu 2003. Pikirnya wong tua kula mesti saya jadi miskin. Ibu kula kalih konco-koncone kalau kemis mendoakan saya supaya saya sakit, supaya miskin. Yen loro melarat ora balik Kristen. Bapak kula Selasa bengi. Dah? 2004 saya diuji sama anak saya. Anak kandung kula mung setunggal. Dari pernikahan saya yang pertama. Lho Bu Dewi nikah ping pinten to? Ping 3. Jenengan ping pinten Bu? Pisan. Bukan suami saya 3, tapi saya nikah 3 kali. Nikah pertama tahun 85 sama ketua pengajian yang saya murtadkan. 87 punya anak, 92 saya cerai karena suami saya balik Islam, saya dan anak saya tetap Kristen. Februari 99 masuk Islam, Juni 99 nikah sama orang Islam, nikah 4 tahun belum punya anak, suami saya meninggal. Jadi anak kandung saya cuma 1 dari pernikahan saya yang pertama. Malam 27 Ramadan tahun 2004 saya ditelepon anak saya, Mama itu nekat Islam. Apa hebatnya Islam? Saya sampaikan ayat ini. Nak, kalau tidak Islam ditolak Allah loh. Sebab agama milik Allah Islam. Anak saya tanya, sekarang Mama nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Karena apa? Saya pengen masuk surga. Tiket ke surga kan Islam. Agama yang diridhai Allah Islam. Agama milik Allah Islam. Kalau tidak Islam ditolak Allah. Ya, nekat Islam. Apa kata anak saya? Ya nekat Islam. Pilih anak po pilih agama. Anak dengan agama lho Bu. Mbak, anakku mung 1, anak kandung saya. Dadi yen kowe mung salat karo HP, salat kalah karo bal-balan kebangetan. Saya anak dengan agama. Karena saya pilih masuk surga, maka saya pilih agama. Apa kata anak saya? Yen pilih agama, mulai malam ini kamu bukan ibu saya dan saya bukan anakmu. Jadi Ramadan kemarin genep 11 tahun.
Saya tidak ketemu dengan anak saya tidak melihat wajah anak saya tidak mendengar suara anak saya pun 11 tahun. Tidak hanya itu, saya sudah tidak diakui cucu kalih mbah kulo. Sama bapak ibu saya tidak lagi diakui anak. Sama adik-adik saya tidak lagi diakui Mbak Yu. Kalih Pak De Bude, Pak Lek Bulik kulo radiakoni ponakan. Kalih anak kulo mboten diakoni ibu. Apa saya tinggalkan Islam? Sampai saat ini tidak pernah terbetik di dalam angan saya untuk meninggalkan Islam. Saat ini kan ngeboti anak, ngeboti wong tua, layan awake dhewe mati niku keluarga mau ngeterke tekan kuburan toh. Bar niku ditinggal toh. Sak cinta-cintane kalih awake dhewe. Wah, cintaku hanyalah untukmu, istriku. Dilalah bojone mati. Dikubur, kuburane rung teles kowe wis gaging lirik, golek liya kok. Durung garing kowe wis lirik. Nah, saya lebih berat agama. Dados saya di dalam berislam ini sudah kehilangan harta, kehilangan sanak saudara, orang tua dan anak. Tinggal satu, apa? Nyawa. Saya sudah berkali-kali diancam mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya, mau digantung kalau saya nekat Islam, nekat berdakwah, bahkan mendakwai keluarga saya. Dan ketika kita istiqomah di dalam keislaman, janji Allah, Quran surat Muhammad ayat 7, barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Allah membuktikan kepada saya, kelangan pak, mbok, anak, bondo, bojo mati, Allah perso, Bu Dewi kok tetap Islam ya, ben kuat tak ijolane bojo. Diparingi Allah bojo kula sakniki. Tur diluwehke, luweh enom. Ya. Yang lebih dari itu, agamanya lebih baik sehingga bisa memberi motivasi kepada saya untuk berdakwah. Ya. Bahkan suami saya dalam rangka mendukung dakwah saya, rela meninggalkan pekerjaannya untuk mendukung dakwah saya, jadi pegawai Allah. Ya, suami saya sekarang yo sopir, yo sekretaris, yo manajer, yo konco turu, lho, penak banget toh. Kalau saya kehilangan anak satu, suami saya bawa anak dua. Dilebihkan toh sama Allah. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Kayak bojo, kelangan anak siji dijoli Allah anak loro. Nah, sekarang pertanyaannya, penjenengan yang Islam sejak lahir, monggo, kalau tahun Masainya tinggal 2 hari lagi toh, mari kita introspeksi diri. Berarti apa? Umur kita sudah bertambah, rumah masa depan, rumah tipe 21, 2 kali 1 kuburan semakin dekat. Apa persiapan kita untuk menyongsong kematian? Sudahkah kita melaksanakan Islam secara kafah? Monggo praktekkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ojo jarkoni iso ujar ra dilakoni. Yen tahlil muni la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 100. Wis wudu, wis nganggo mukena, wis niat kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. HP-ne muni. Sorry Allah, kula jawab HP rak ngapusi ta karo Allah. Jangan main-main, jangan main-main. Saya tidak bilang tahlil boleh atau tidak, tapi ayo dipraktek eling muni la ilaha illallah. Mau ngapa-ngapain inget la ilaha illallah. Yang pertama, yang kedua, alah karep tahun baru Bu Dewi ra weruh wong kula sesuk-esuk mulih. Ngapa nunggoni jenengan? Tapi ada yang melihat kita 24 jam.
Shootingnya menungso iso rusak, batu nentek, kabelnya pedot, listriknya mati, kena virus. Shootingnya Allah 24 jam tidak pernah rusak dan tidak pernah berhenti, menyoting dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, segala aktivitas kita. Bayangkan ketika kita disyuting Allah, kita sedang bermaksiat terhadap Allah. Padahal kita kepingin mati masuk surga. Maka monggo ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Panjenengan beruntung diberikan keluarga yang Islam, diberikan anak yang soleh-solehah. Kita punya tugas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi cah nom-nom, kalau besok tanggal 31 Desember mau ikut tahun baru Masehi, silahkan, tapi sebelum mangkat latihan sih. Ya toh? Latihan apa mbok menawa sok ben mlebu neraka? Ya toh? Arep mangkat urupno kompore cetet. Ya, kompore ibuke diurupke cetet, nyalakan api yang paling besar, terus linggih nggon dhuwur kompor murup. Yen genine kompor we ora wani, apa mau nantang panasnya neraka yang 70 kali panasnya dunia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan saya masuk Islam sudah saya titipkan pada panitia. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak kita jadi anak-anak soleh-solehah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga kita diberkahi Allah, urusan kita dimudahkan Allah dunia dan akhiratnya, dan nanti kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan di surganya. Saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan itu karena kebodohan saya, kalau ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Ibu bapak, pengajian tadi sudah dibuka, tandanya ditutup, akan ditutup oleh pembawa acara. Akhlak Islam sebelum majelis ditutup, jangan berdiri dari tempat. Dan saya ingatkan sekali lagi, akhlak Islam atau iman Islam, ya, praktekan. Kebersihan sebagian dari iman. Kondur nanti silahkan sampahnya dibawa sendiri-sendiri.